Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji mari sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sampai detik ini kesehatan, juga kesempatan untuk menikmati kehidupan. Seandainya saja kehidupan tersebut telah Allah ambil kesempatannya, tentulah sekarang tempat kita bukanlah di atas bumi ini, melainkan di mana? Ya, di alam barzah. Kita sama-sama berharap kiranya Allah Ta'ala selalu memberikan kehidupan kepada kita yang penuh dengan kebaikan, juga kehidupan yang penuh dengan manfaat. Tentunya manfaat untuk diri kita pribadi, juga manfaat untuk khalayak ramai. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih banyak saya ucapkan kepada kawan-kawan yang telah mensupport channel YouTube saya ini, dari mulai mensubscribe, kemudian like, komen, dan juga men-share video saya. Kemudian kemarin saya juga ada membaca beberapa komentar dari kawan-kawan yang merequest pembahasan untuk selanjutnya saya bahas di video-video selanjutnya. Jadi dari beberapa komentar tersebut ataupun request tersebut, saya ingin mengatakan bahwa pembahasan tentang amil-amil yang terkandung di dalam kitab Awamil nanti saya tidak akan membahas secara khusus, dalam artian saya tidak akan mengambil video khusus membahas tentang amil yang ada di dalam kitab Awamil. Lantas bagaimana saya akan menjelaskan tentang amil-amil dalam kitab Awamil? Yaitu dengan cara menselipkan ke pembahasan-pembahasan utama saya. Contoh saya sebutkan, hari ini kan saya membahas tentang fi'il, tentang fa'il. Tentunya kan saya nanti akan membahas contohnya. Nah, saya akan mengambil satu contoh, yang contoh tersebut bisa saya bahas amil yang ada di dalam kitab Awamil. Yang pertama misalnya, ataupun pembahagian yang pertama, kan tugasnya menjarkan isim saja. Nanti saya akan mengambil contoh yang ada kaitannya dengan yang pertama tersebut ataupun pembahagian yang pertama tersebut, sehingga pembahasan fi'il, fa'il, juga pembahasan di dalam kitab Awamil itu bisa saya jelaskan dalam satu video khusus gitu. Enggak saya khususkan ataupun enggak saya pisahkan pembahasan kitab Awamil tersebut. Saya harap kawan-kawan bisa stay terus di channel YouTube saya. Semoga bisa bermanfaat untuk para pemula yang ingin belajar ilmu nahwu dan ilmu saraf. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya kita masuk ke pembahasan. Selamat menyimak. Baik, hari ini saya langsung saja masuk ke pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang fi'il, fa'il, dan maf'ul. Di mana fi'il ini kita sudah bahas kemarin ya, tandanya apa saja. Tandanya ada qad, sin, sofa, ta ta'nis yang sakin, juga alif, nun, ya, dan ta. Sedangkan kemarin saya tidak menjelaskan apa itu definisi daripada fi'il. Jadi sekarang berdasarkan rujukan ataupun referensi kitab Matamimah ataupun Kawakibud Duriyah pada halaman 7, di sana tercantumkan yang bahwa ta'rif ataupun definisi daripada fi'il adalah kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azmanatis salasati. Satu kalimat atau kalimat-kalimat, jangan satu kalimat ya, karena ini menggunakan lafaz jamak. Maaf, saya tadi salah. Kalimat-kalimat yang memiliki dalla pada dasarnya memiliki makna menunjuki, tapi di sini saya artikan sebagai memiliki makna dirinya sendiri. Waqtaranat, dan menyertai dengan salah satu zaman yang tiga. Jadi fi'il adalah kalimat-kalimat yang memiliki maknanya sendiri dan menyertai dengan salah satu zaman yang tiga. Zaman yang tiga apa aja? Zaman maudhi. Zaman maudhi di sini yaitu zaman yang telah lalu. Yang kedua, zaman hal. Zaman hal yaitu yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi.
Dan yang ketiga ada zaman istiqbal ataupun mustakbal, yaitu yang akan datang. Contoh ya, qala. Qala di sini bermakna telah berkata. Telah berkata berarti telah dilakukan. Kalau telah dilakukan berarti sebuah pekerjaan yang telah lalu. Kemudian yaqulu. Yaqulu di sini dinyatakan sebagai fi'il mudhari, mengandung zaman hal ataupun yang sedang terjadi. Yaqulu, sedang berkata ianya seseorang, sedang melakukan pekerjaan. Dan sayaqulu di sini ada menggunakan sin. Sin di sini bermakna selagi, menyatakan bahwa pekerjaan itu akan datang ataupun akan dikerjakan. Berarti fi'il adalah kalimat yang memiliki maknanya sendiri dan menyertai dengan salah satu zaman yang tiga. Zaman yang tiga yaitu ada fi'il madhi, ada zaman madhi, ada zaman hal, juga ada zaman istiqbal. Oke, sampai di sini paham ya ta'rif daripada fi'il. Oke, selanjutnya ta'rif ataupun definisi daripada fa'il. Definisi daripada fa'il Antona bisa buka semua di referensi kitab Mata Mimah juga ataupun Kawakibud Duriyah pada halaman 66. Di sana tercantumkan yang bahwa fa'il adalah ismul marfu'u madzkuru qablahu fi'luhu. Isim yang marfu' yang disebutkan sebelum isim fi'ilnya. Berarti bisa kita simpulkan yang bahwa fa'il adalah isim yang marfu yang disebutkan sebelum isim marfu tersebut fi'ilnya. Isim yang marfu yang disebutkan sebelum fi'ilnya, sebelum isim tersebut fi'ilnya. Oke ya. Fa'il ada dua, ada dhahir, ada mudmar. Mari kita bahas secara rinci tentang fa'il dhahir dan fa'il mudmar. Oke. Fa'il ada dua, dhahir dan mudmar. Ketika dibilang dhahir berarti nyata, ada kalimat yang jatuh sebagai fa'il. Sedangkan ketika dibilang mudmar dalam artian tersembunyi. Sebelum saya masuk ke contoh, saya ingin menyatakan kepada kawan-kawan semua yang bahwa fi'il adalah sebuah pekerjaan. Fa'il adalah pelaku. Sedangkan maf'ul adalah korban ataupun hasil pekerjaan daripada si pelaku. Kita harus mengingat yang bahwa tidak mungkin ada sebuah pekerjaan kalau tidak ada pelaku, dan tidak mungkin ada seorang pelaku kalau pekerjaannya tidak ada. Dari sini bisa kita pahami yang bahwa antara fi'il dan fa'il saling keterkaitan, saling keterikatan. Ketika kalimat tersebut sudah ada fi'il, maka di depannya harus ada fa'il. Ketika sebuah kalimat sudah ada fa'il, tentu di belakangnya ada sebuah pekerjaan. Kebayang nggak misalnya ada pekerjaan berkata atau ada seorang kejadian membunuh tapi nggak ada si pelakunya, ataupun tiba-tiba ketangkap seorang pembunuh. Kebayang nggak kita seandainya nggak ada pekerjaan membunuh? Nggak mungkin kan? Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan yang bahwa fi'il dan fa'il itu wajib ada. Ketika sudah ada fi'il, si fa'il mesti ada, wajib ada. Kita bawa lagi ke mubtada dan khabar kemarin. Mubtada adalah suami, khabar adalah
istri. Nah, di fi'il dan fa'il pun bisa kita nyatakan bahwa si fi'il adalah suami, sedangkan si fa'il adalah istri. Nggak mungkin kan, udah ada si suami ini, nggak ada istri. Nggak mungkin seorang laki-laki dinyatakan dia sebagai suami kalau dia belum beristri. Begitu juga sebaliknya. Nggak mungkin ada pekerjaan kalau nggak ada si pelaku. Juga gitu, nggak ada seorang pelaku kalau nggak ada pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan maf'ul ini adalah korban. Kalau kita bilang korban, kita nyatakanlah dia anak. Sah dong kalau sebuah keluarga ada suami, ada istri, nggak ada anak. Bisa kan? Ada suami, ada istri, ada anak? Bisa juga. Berarti di sini bisa kita simpulkan yang bahwa maf'ul boleh ada, boleh tidak ada. Oke, yang wajib ada fi'il dan fa'il, sedangkan maf'ul boleh ada, boleh tidak ada. Sampai di sini paham ya sebelum kita masuk ke contoh nih. Oke, fi'il adalah pekerjaan, fa'il adalah si pelaku, sedangkan maf'ul adalah korban ataupun hasil pekerjaan daripada si pelaku. Oke ya. Oke, kita masuk ke contoh ya. Tadi kita udah tahu bahwa fa'il ada dua pembahagian. Ada fa'il dhahir, contohnya qala Zaidun. Oke. Qala di sini adalah sebuah pekerjaan. Pekerjaan di sini apa? Berkata. Berkata. Oke, kita bawa ke contoh bawah ya. Qala Zaidun. Qala adalah pekerjaan. Apa di sini pekerjaannya? Bermakna berkata. Ada nggak sih sebuah pekerjaan berkata kalau nggak ada si pelaku? Enggak kan? Iya, enggak. Karena kalau udah ada pekerjaan, mesti ada si pelaku. Si pelaku di sini siapa? Si Zaid. Zaid telah berkata. Oke, sebelum kita jelaskan i'rabnya, kita masuk dulu ke definisi daripada fi'il tadi. Kita udah tahu fi'il adalah kalimatun dalat ala makna fi nafsiha. Kalimat yang memiliki maknanya sendiri. Qala ada maknanya enggak? Ada dong. Apa? Berkata. Berarti dia memiliki maknanya sendiri kan? Oke. Habis itu tadi definisi daripada fi'il lagi, waqtaranat bi ahadil azmanatis salasati. Juga menyertai dengan salah satu zaman yang tiga. Zaman yang ketiga itu ada maudhi, ada hal, ada istiqbal. Jadi qala di sini mengandung zaman apa coba? Oke, betul. Zaman maudhi ataupun telah lalu, telah berkata Zaid. Berarti ketika kita i'rab, qala fi'il maudhi. Tugas fi'il maudhi apa? Merafa' fa'il, menasab maf'ul. Ketika dibilang merafa' fa'il, berarti kalimat yang jatuh sebagai fa'il harus kita taruh baris rofa ataupun dhammah. Berarti kata-kata Zaidun nggak boleh kita baca Zaidan, salah. Nggak boleh kita baca Zaidin, salah. Kenapa? Karena tugas fi'il madhi tadi merafa. Ketika dibilang merafa berarti membubuhi baris dhammah pada fa'il, bukan membubuhi baris fathah, bukan membubuhi baris kasrah, tapi membubuhi baris dhammah. Berarti cocok kita baca qala Zaidun. Oke, ada pertanyaannya nih, kenapa nggak Zaidu? Lah, kemarin kan udah kita bahas di pembahasan pertama. Kalau sudah ada alif lam, kalimat tersebut nggak boleh kita taruh tanwin. Kalau kalimat tersebut nggak ada alif lam, kalimat tersebut kita taruh baris tanwin. Lantas pada kalimat Zaidu ada nggak alif lamnya? Enggak ya. Kalau enggak berarti Zaidun harus kita taruh baris
tanwin, Zaidun. Nggak boleh kita baca Zaidu, salah. Kenapa? Menyalahi dong ketentuannya, ya kan? Karena nggak ada alif lam. Oke, saya ulang. Qala adalah fi'il madhi, tugasnya merafa fa'il dan menasab maf'ul. Qala dinyatakan sebagai fi'il, memiliki maknanya sendiri yaitu berkata dan mengandung zaman madhi yaitu telah lalu. Setiap ada fi'il, tadi kita tahu wajib ada fa'il. Udah ada dong pekerjaan berkata, maka harus ada si pelaku. Siapa? Zaid. Berarti Zaid di sini pelaku, dia loh yang berkata. Nggak mungkin ada yang berkata-kata kalau nggak ada si pelaku. Nggak mungkin dong ada Zaid tapi nggak ada pekerjaan, nggak sah dong. Oke, berarti dari sini fi'il wajib ada. Ketika fi'il udah ada, wajib ada fa'il. Oke ya, mengerti. Oke, alhamdulillah. Kita masuk ke contoh apa ini namanya? Fa'il mudmar ataupun fa'il tersembunyi. Doraba, arti doraba di sini memukul. Masuk ya ke ta'rif daripada fi'il. Kalimat yang memiliki maknanya sendiri. Oke, doraba ada makna apa? Memukul. Setiap ada fi'il wajib ada fa'il. Nah, lantas yang mana nih jatuh sebagai fa'il? Sedangkan di depannya nggak ada nih contoh-contoh kata-kata seperti Zaid ini. Jadi, pada contoh dorabtu yang jatuh sebagai fa'il adalah tersembunyi. Ketika dibilang tersembunyi, ada yang namanya isim dhamir ataupun isim yang tersembunyi. Dorabtu di sini isimnya yaitu ana. Ketika kita taruh makna, telah aku pukul, aku telah memukul. Berarti pekerjaan memukul ada dan si pelakunya siapa? Aku, yaitu dhamir ana yang dikandung oleh dorabtu. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobana, dorobta, dorobtuma, dorobatum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobatu, dorobana, huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana dorobtu, ana dorobna. Berarti dorobtu di sini yang jatuh sebagai fa'il adalah isim dhamir. Sah dong kalimat ini jadi kalimat yang sempurna. Sah, kenapa? Ada fi'il, ada fa'il. Fi'ilnya pekerjaan yaitu memukul, sedangkan fa'ilnya adalah dhamir ana. Oke, mengerti ya? Sekarang kita masuk ke contoh yang lain. Qatala Zaidun Amran. Qatala Zaidun Amron. Qatala adalah fi'il. Ya kan? Fi'il tadi memiliki maknanya sendiri. Apa di sini? Memukul. Oke. Habis itu waqtaronat bi ahadil azmanati salasati. Apa di sini? Yaitu madhi. Zamannya zaman madhi, telah memukul. Telah memukul. Siapa pelakunya? Yaitu Zaid. Berarti telah memukul oleh Zaid akan Umar. Zaidun Amron. Zaid akan Umar. Berarti si pelaku adalah Zaid ataupun dia jatuh sebagai fa'il dalam bahasa Arabnya, dan Umar adalah maf'ul yaitu korban. Ngerti ya? Iya. Ingat ya, kalau Antuna adalah santriwan atau santriwati di pondok pesantren yang ada di Aceh, menandai kalimat jatuh sebagai fa'il dengan makna oleh, lah, atau ianya. Sedangkan kalau makna akan, itu jatuh sebagai maf'ul. Jadi gampang. Kalau yang belajar i'rab santriwan atau santriwati di daerah Aceh, menandai kalimat itu kalau jatuh sebagai fa'il dengan makna oleh, lah, atau ianya. Sedangkan kalau maknanya akan, berarti ketika di i'rab jatuh sebagai maf'ul.
Kita i'rab qatala fi'il maudhi. Tugas fi'il apa? Merafa' fa'il. Baris ketika dibilang rafa, memberi baris dummah pada fa'il, dan menasab maf'ul, berarti memberi baris nasab pada maf'ul. Zaidun jatuh sebagai fa'il, hukum fa'il marfu. Alamat rafa, tanda dia rafa, harus kita taruh baris dummah pada akhir. Ini yang zahir pada akhirnya. Hukum fa'il marfu. Oke, alamat rafa, tanda dia baris rafa, kita taruh baris dummah pada akhir kalimat. Kemudian amran jatuh sebagai maf'ul. Hukum maf'ul mansub. Alamat nasab fathah yang zahir pada akhirnya. Mengerti ya sampai di sini? Lantas part 2 nanti kita akan membahas 5 syarat kalimat tersebut jatuh sebagai fa'il. Apa saja syaratnya? Oke, tunggu di video selanjutnya. Nah, kawan-kawan sudah menyimak kan isi dari pembahasan fi'il, fa'il, maf'ul. Sebagaimana kita tahu, ta'rif daripada fi'il adalah kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa qaranat bi ahadil azmanati salasati. Contohnya tadi udah, habis itu fa'il. Fa'il adalah ismul marfu'ul mazkuru qablahu fi'luhu. Jadi semoga bermanfaat ya video ini. Jika ada pertanyaan, langsung saja tanya di kolom komentar. Kami terima semua pertanyaannya. Insya Allah akan kami jawab dan kami tampung dulu dan akan kami jawab di video-video selanjutnya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.